Apa kabarnya ini? Alhamdulillah, sebelum mereka tetap Sulina. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, terima kasih anak-anakku ya. Tetap semangat, masih semangat kan? Tepuk semangat. Masuk ke pembelajaran ya. Alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silakan untuk dipimpin berdoa oleh lainnya. Berdoa mulai. Diawali dengan doa ya, setiap kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya silakan berdiri. Kalian berdiri, silakan berdiri semuanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus, di mana di bulan Agustus adalah bulan yang sangat bersejarah ya, di mana di bulan Agustus ini bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya ya. Jadi banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya, sampai pada titik di mana proklamasi dibacakan oleh beberapa proklamator kita ya, siapa yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, ayo kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dengan menyanyikan lagu nasional, kita salah satunya adalah menghargai dan menghormati jasa para pahlawan kita terdahulu ya, yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Dan yang kedua adalah supaya kita tumbuh ya dalam diri kita itu semangat nasionalisme ya. Semangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia ya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ya,
mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini kita akan masuk ke bab pertama dalam pelajaran ini, ya, coding dan K ini adalah kecerdasan artifisial. Dan ini memecahkan masalah sehari-hari dengan logika, ya. Baik. Di sini memecahkan masalah sehari-hari dengan logika. Kalian pernah punya masalah? Pernah, ya. Pasti manusia, yang namanya manusia pasti mempunyai masalah. Hari ini masalah itu harus kita selesaikan, ya, dengan menggunakan apa? Logika, ya. Selanjutnya di sini dalam pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua mengenal konsep berpikir komputasional, ya, dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan urutan instruksi secara logis. Ini juga pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, nah di sini ada tematik, ya. Saat kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Apakah membereskan atau membersihkan tempat tidur, mandi, beribadah, atau menyelesaikan sesuatu yang belum selesai sebelum tidur? Nah, yang mana dulu? Nah, kita bisa coba pikirkan bagaimana cara menyelesaikan semua itu, ya, dengan baik. Maka kita perlu berpikir logis untuk mengatasi masalah sehari-hari. Nah, kita di sini kita akan pelajari, ya. Maka kita perlu berpikir logis untuk mengatasi masalah sehari-hari. Selanjutnya di sini pada konsepnya memecahkan masalah sehari-hari dengan logika, ya. Ini pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan logika. Kemudian di sini muncul berpikir, ya, kita muncul konsep ini, konsep berpikir komputasional, ya. Selanjutnya, nah di sini ada tadi di awal tadi ada penyelesaian masalah atau biasa disebut dengan problem solving, ya. Problem solving dalam bahasa Inggrisnya itu artinya adalah penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Nah, kita perhatikan video berikut, ya, untuk mengetahui, ya, apa itu masalah, ya. Kita lihat di sini. kita telah menyimak video singkat ya mengenai penyelesaian masalah. Nah, kira-kira dari video tersebut ada yang salah tidak?
terjadi masalahnya di tengah. Ketika si beruang dan berusaha berpapasan di tengah-tengah, namun jembatannya kecil. Nah, hanya cukup untuk satu orang atau satu hewan, ya, hewan besar banyak. Karena keduanya besar, antara rusa dan beruang, maka ketika berpapasan di tengah tidak bisa lewat dua-duanya, dan keduanya tidak mau ngalah, itu masalahnya, ya, tidak mau ngalah, sehingga muncullah masalah baru, ya. Masalah barunya apa? Ada hewan lain yang mau lewat, yaitu apa? Musang dan kelinci, ya. Musang dan kelinci juga ini lewat jembatan tersebut dan terhalang oleh mereka, ya, oleh beruang maupun oleh musang. Nah, sehingga muncul masalah baru, dan masalah baru lagi timbul ketika beruang dan rusa ini melempar musang dan kelinci, ya, ke pinggir jembatan, gitu kan. Sehingga muncul masalah baru. Kemudian apa? Si musang dan si kelinci ini menggigit tali jembatan, sehingga tali jembatannya putus, ya, dan mengakibatkan si beruang dan rusa ini terjatuh ke. Maka ini setiap masalah jika tidak diselesaikan dengan logika berakibat apa? Muncul masalah baru, itu, ya. Intinya adalah video tersebut, ya. Nah, ini ketika kita tidak melakukan penyelesaian dengan logika, maka permasalahan tersebut tidak selesai dan akan menimbulkan masalah baru, itu intinya, ya. Selanjutnya kita masuk ke konsep berpikir komputasional. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu kita harus mempunyai konsep berpikir komputasional, berpikir seperti halnya komputer, ya, komputer. Nah, di sini berpikir komputasional, yaitu cara berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Kan komputer juga sama, ya. Dia menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang diberikan oleh manusia, ya, oleh operatornya, operator komputer, untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah dari manusia, ya. Misalkan untuk perintah tombol-tombol yang ada di keyboardnya, ya, memunculkan huruf, ya, atau tombol dari mouse, ya, dari mouse-nya perintah untuk klik, ya, double klik, dan untuk misalkan perintah mencetak, ya, itu sama saja, ya, seperti halnya manusia di sini. Kita harus bisa berpikir teratur, ya, berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita bisa membagi masalah menjadi beberapa bagian kecil, mencari polanya, lalu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Contohnya, misalkan kalian mengerjakan masalah PR, ya. Nah, kalian mendapatkan kerjaan rumah PR. Nah, caranya untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita bisa mulai dengan apa? Membagi dulu permasalahan ini. Kita contohlah PR, ya. PR itu kita sebut sebagai permasalahan yang harus diselesaikan, ya. Kita bisa mulai dengan membaca soal-soalnya dulu. PR tersebut soal dibaca, kemudian mencatat hal penting, ya, hal pentingnya dicatat dari PR tersebut. Kemudian baru selanjutnya mengerjakan satu per satu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat atau simak video berikut ini.
kita menyimak tentang video dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Menguraikan tugas besar ya menjadi tugas kecil ya. Jadi bagian tugas kecil sehingga kita dapat meniru cara kerja komputer sehingga permasalahan tersebut menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Dan itu yang dinamakan berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dan tadi dekomposisi berarti membagi masalah besar atau tugas besar atau sulit jadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diprogram ya. Nah contohnya di sini, kalau tadi contohnya membuat apa? Kerajinan tangan. Nah di sini contohnya adalah membuat nasi goreng seafood ya. Tahu seafood? Nah, tahu ya seafood. Nah, jadi bahan-bahannya merupakan hasil laut ya. Maka di sini yang harus dilakukan apa untuk menyelesaikan tugas ini, membuat nasi goreng? Misalkan yang pertama adalah menyiapkan alat. Ini membagi tugas ini, tugas besar menjadi tugas kecilnya. Contoh ini menyiapkan alat seperti wadah, kompor dan spatula. Kemudian menyiapkan bahan seperti nasi, telur, udang dan sebagainya. Kemudian memasak menggunakan alat dan bahan yang disediakan. Nah ini yang dimaksud dengan dekomposisi. Jadi dekomposisi ini salah satu prinsip pada cara berpikir komputasional ya, yang digunakan oleh komputer. Selanjutnya prinsip berpikir ya. Prinsip berpikir komputasional itu selanjutnya adalah pengenalan pola ya, seperti pada video yang tadi yang simak tadi ya. Yang kedua di sini adalah pengenalan pola. Nah, kita harus berpikir komputasional dengan cara mengenali pola. Di sini apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cerdas ya. Kemudian karena kita mengolah data yang masih acak ya atau belum rapi ya, untuk menemukan berbagai bagian dari informasi penting di dalamnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar kelereng ya. Di sini ada gambar kelereng. Kelereng ini berwarna-warni. Ada merah, kemudian ada biru. Ya, kemudian di sini merah muda ya, di sini merah muda atau pink, kemudian ada warna biru dan warna oranye ya, orange ya. Nah, ini kan masih acak ya, gambar ini, kelereng ini masih acak. Kalian bisa mengenali pola tersebut. Pola tersebut dengan cara bagaimana? Kita kenalinya dari apa? Dari jumlah kelerengnya ya, beserta warnanya. Nah, bisa kita kelompokkan. Ternyata kelereng tersebut yang mempunyai warna biru ada berapa? Ada 9, semuanya ada 9. Kita pisahkan dalam 3 wadah ya. Sehingga setiap wadah mendapatkan 3 buah kelereng warna biru. Kemudian selanjutnya kita mengenali pola warna oranye ya, orange. Nah, warna orange-nya ada berapa? Semuanya ada 6 ya. Kemudian kita bagi ke dalam 3 wadah ya, jadi masing-masing mendapatkan 2 ya. Kemudian yang terakhir warna kelerengnya warna apa? Warna merah muda ya, atau pink ya. Ada berapa warna merah muda? 3 ya. Sehingga kita bisa tempatkan ke dalam wadah masing-masing 1 kelereng warna pink ya.
Nah, ini yang disebut dengan pengenalan pola. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya di sini untuk konsep ya berpikir komputasional ya, yaitu yang ketiga di sini ada abstraksi. Ya, apa itu abstraksi? Abstraksi ini adalah menemukan informasi penting seperti tadi pada video ya, menemukan informasi penting dan membuang informasi yang tidak penting sehingga dapat menggunakan informasi penting itu untuk menyelesaikan masalah ya. Contoh misalkan di sini ada, tahu ini namanya kan Rubik ya, Rubik. Jadi ada berapa sisi Rubik ini? Rubik itu berbentuk apa? Berbentuk kubus ya. Kubus mempunyai berapa sisi? 6 sisi ya, seperti kubus mempunyai 6 sisi. Nah, setiap sisinya ini memiliki warna yang berbeda ya. Nah, ini contoh penerapan abstraksi untuk menghitung luas salah satu sisi Rubik ya. Rubik cube. Ini Rubik kubus dengan mudah. Ketika menghitung luas sisi yang kuning ya, kita akan hitung luas sisi yang kuning. Perintahnya adalah menghitung salah satu sisi, yaitu sisi yang kuning. Nah, maka abstraksi di sana adalah kita fokus ya terhadap apa? Sisi yang berwarna kuning ya, hanya fokus pada sisi yang berwarna kuning saja ya, dan mengabaikan warna yang lain. Nah, sehingga didapatkan rumus luasnya apa? Rumus luas sisi kubus. Sisi kubus ini terbuat atau terbentuk dari bangun datar persegi ya. Berarti di sini persegi yang warna kuning. Luasnya apa? Sisi kali sisi ya, karena sisi kali sisinya adalah sisi yang kuning, yaitu sisi AB ya dikali sisi CD ya, sehingga didapati luas kubus tersebut. Latos ngerti ya. Selanjutnya jadi di sini bilang bentuk abstraksi ini menemukan informasi penting dan membuang yang tidak penting. Jadi fokus pada masalah ya. Kemudian selanjutnya algoritma ya, di sini yang terakhir prinsip berpikir komputasional yang terakhir untuk menyelesaikan masalah, itu yang keempat algoritma. Dan algoritma itu apa? Algoritma adalah merupakan penyelesaian masalah dengan cara berpikir menggunakan langkah-langkah yang urut dan sistematis seperti tadi pada video ya, jelaskan pada video. Di dalam algoritma ini kita menyelesaikan masalah dengan cara berpikir sistematis atau menggunakan langkah-langkah yang berurutan ya. Nah, ini algoritma. Kemudian jenis algoritma sendiri di sini ada 3. Yang pertama sekuensial ya. Jadi kemudian ada perulangan ya, kemudian ada kondisi atau perkembangan. Nah, kita lihat satu persatu jenis dari algoritma. Nah, algoritma yang pertama tadi adalah algoritma sekuensial ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma sekuensial? Itu algoritma yang diperlukan melaksanakan instruksi atau perintah ya, secara bertahap dan berulang. Kemudian ya disebutkan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam langkah-langkah yang berurutan. Itu yang dinamakan sekuensial. Contohnya di sini ada tahapan ya.
tahapan atau bisa disebut langkah-langkah untuk membuat mie instan. Nah, langkah-langkah untuk membuat mie instan ini merupakan algoritma sekuensial ya. Jadi instruksi secara bertahap dan berurutan. Kita yang pertama dari apa? Mulai. Setelah mulai panaskan air. Setelah panaskan air, siapkan bumbu. siapkan bumbu ya. Nah, ini siapkan bumbu dalam biasanya dituangkan di dalam mangkuk ya, dengan berupa mangkuk. Kemudian selanjutnya masukkan ini ke dalam panci ya. Kemudian masukkan bumbu ke dalam panci ya. Biasanya ada yang disiapkan di wadah, ada juga yang langsung dimasukkan ke dalam panci ya. Itu terutama bagian dari siap. Kemudian selanjutnya aduk mie dan bumbu hingga rata. Kemudian angkat mie dan hidangkan. Nah, setelah itu selesai ya. Dari algoritma ini kita bisa melihat ada proses input ya. Input apa? Masukan ya. Kemudian proses dan output ya. Input, proses, output seperti pada komputer ya. Ada proses input, kemudian ada prosesnya ya. Proses informasinya, kemudian ada outputnya, ada hasilnya. Hasilnya apa? Ini adalah hasil dari salah satu contoh algoritma dan tahapan membuat mie. Dari kami bisa kita lanjutkan ke jenis algoritma yang kedua, yaitu algoritma pengulangan ya di sini, atau dalam bahasa Inggrisnya iteration ya. Itu apa? Merupakan algoritma yang memiliki instruksi untuk memecahkan persoalan yang dilakukan secara berulang ya. Jadi instruksi untuk memecahkan persoalan yang dilakukan secara berulang. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya misalkan kita memesan apa? Pelayanan transportasi online, misalkan apa? Grab, misalnya kita akan bekerja atau pergi ke sekolah, kita menggunakan transportasi online. Misalkan di sini ada yang hijau ya. Nah, misalkan di sana algoritma perulangan di sini adalah ini yang pertama adalah mulai di sini adalah memesan ojek online ya. Sang melalui aplikasi ya, aplikasi yang disediakan oleh perusahaan transportasi tersebut. Kemudian yang ini adalah pilih di sini, pilih. Kemudian dia di sini berarti ini dilanjutkan, berarti si abang ojeknya nanti akan menjemput ya. Dia menjemput, kemudian akan mengantarkan sampai selesai ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini pilih batal. Kalau batal berarti di sini bisa kita pesan kembali ya. Setelah pesan kembali maka akan masuk ke prosesnya yaitu penjemputan dan pengantaran sampai ke tujuan ya. Sampai ke 3 berarti selesai ya. Nah, terus nanti kalian ya, ini algoritma pengulangan ya. Jadi algoritma pengulangan adalah algoritma yang memiliki instruksi itu adalah perintah untuk memecahkan persoalan yang dilakukan secara berulang. Contohnya tadi sudah disebutkan di sini layanan transportasi pesan transportasi melalui aplikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah algoritma percabangan. Algoritma percabangan atau bisa disebut algoritma kondisi ya, kondisi.
yaitu algoritma yang memilih tim dialekkan berdasarkan kondisi atau syarat tertentu. Kalau algoritma ini mempunyai syarat, ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan menolak. Contohnya misalkan di sini tahapan penilaian rapor kan buat dengan menggunakan komputer biasanya atau menggunakan elektronik rapor. Maka dalam rapor tersebut ada syarat nilai, misalkan nilai A itu rentangnya dari 90 sampai 100, ya. Nilai B itu nilainya dari 78 misalkan, ya, sampai 90, ya. Nilai C misalkan dari 60 sampai 80, ya, atau dari 2008 tadi, ya. Kemudian nilai D misalkan lebih kurang, ya, kurang dari 60, ya. Nah, ini mulai ini, ya. Kemudian nilai 90 ini nilainya A. Jika nilainya 90 ke atas, maka nilainya A. Jika nilainya 80 sampai 90, maka nilainya B. Jika nilainya 70 sampai 80, maka nilainya C. Di bawah 70, maka nilainya tidak lulus, ya. Ini ada perintahnya, ya, tidak lulus. Kemudian nanti akan perintah untuk ditampilkan, ya, ditampilkan seperti ini yang tidak lulus atas. Ini kan ada nilainya plus A plus ditampilkan dan selesai. Nah, itu mungkin sekitar tentang materi mengerjakan masalah. Nah, selanjutnya kalian mempelajari yang sudah dibahas tadi, ya, dengan cara berkelompok. Cara berkelompok juga dalam hasilnya dan jumlah kerjanya, ya. Silakan satu kerja ini bisa kalian pelajari bersama secara berkelompok. Nah, coba pelajari di sana ada luar kerja. Mengumpulkan beton. Tadi mengumpulkan beton. Nah, kita berpikir komputasinya juga. Kita berpikir secara diagnostika ini menurut Tuhan, kemudian abstraksi, ya, abstraksi dan terakhir upload. Bukan sana sudah dibaca terlebih dahulu.
Siapa kalian? Kodi menggunakan bapak alamatnya mana? Ya, terus aja. Ya. Ya. Terus. Lucunya dari bawah. Dua, tapi dua. Bukan tapi. Ya, terus. Ini tidak. Ya. Ini. Ya. Yang pertama. Alamatnya mana? Yang atas, sebelahnya. Tinggal di baliknya. Nah, ya, alhamdulillah bisa dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Bagus ya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan hasil belajar tadi ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nah, silakan isi. Pertanyaannya pertama adalah sebutkan 4 langkah berpikir komputasional. Ini ada 4 yang silakan diisi. Kemudian nomor B-nya buatlah langkah ya membuat 11 step. Langkah-langkah membuat 11 step. Kita ada langkah-langkah membuat satu mangkuk mie ya, memerlukan apa saja gitu kan, langkah-langkahnya bagaimana silakan diisi. Kemudian bagian ceknya di sana kalian gunakan gunting. Jadi kalian bisa gunting bagian bawahnya atau bagian fase jalan ya, jalan yang lurus, jalan yang belok. Jadi kalian tempelkan sesuai dengan arah truk. Nah, gambar truk ya. Jalannya sesuaikan dengan arah truk tersebut supaya truk tersebut sampai ke tujuannya ya, tujuan akhirnya. Berarti
beres, jangan lupa diberi nama. Beres? Jangan lupa dikasih nama. Sudah beres semuanya? Sudah. Tapi dia jadi usaha rapi. Mungkin saya ada usaha. Gimana ya? Sudah, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, proses belajar pada hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari apa tadi? Mempelajari memecahkan masalah sehari-hari dengan logika. Ya, logika di sini adalah berpikir komputasional. Ya, di antaranya apa saja? Jadi yang pertama prinsipnya ada dekomposisi. Ya, yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang terakhir algoritma. Itu adalah langkah-langkah. Ya. Sini kita berbicara tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknik atau cara berpikir komputasional. Ya. Dan nanti di rumah, silakan nanti di rumah ada tugas yang di sana di halaman 18, silakan kerjakan ya, halaman 18. Ya, bekerja secara kelompok nanti di rumahnya. Nah, cukupkan sekian untuk hari ini, pembelajaran ini ya. Kita tutup dengan para majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silakan untuk persiapan sholat berjamaah. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.